sapi. Beberapa ilmuwan yang mendukung berpendapat bahwa cloning adalah salah satu cara yang mungkin untuk melestarikan spesies yang punah. Namun di sisi lain, banyak yang tidak mendukung karena berpotensi tidak aman dan tidak etis, terutama untuk diterapkan kepada manusia. Macam-macam cloning. Cloning terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Cloning pada hewan. Proses reproduksi organisme diambil dari sel organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Sehingga hewan cloning merupakan duplikat yang sama persis dari induknya yang juga memiliki DNA yang sama. Cloning tersebut banyak terjadi di alam. 2. Cloning pada tumbuhan. Cloning pada tumbuhan yaitu mencangkuk atau menyetek tanaman untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat persis dengan induknya. 3. Cloning pada manusia. Cloning terhadap manusia sudah banyak menimbulkan kontroversi sejak beberapa tahun yang lalu. Pemimpin agama negara menyatakan bahwa cloning tidak etis untuk diterapkan pada manusia. Satu, meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang lebih banyak dengan melakukan cloning pada hewan ternak. 2. Teknik cloning berperan dalam menghasilkan sel, jaringan, atau organ yang sesuai untuk pengobatan akibat kelainan atau gangguan suatu fungsi organ. 3. Teknik cloning membantu menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan. Teknik cloning sangat berperan terhadap kemajuan bidang sains. Pertama, keterbatasan disiplin menerima embrio. Kedua, jika ada recurring terhadap pengguna embrio dapat menjadi inbreeding pada keturunan. Yang ketiga, muncul pewarisan sifat mitokondria dan modifikasi epigenetik yang tidak diharapkan disebabkan oleh prosedur cloning. Contoh hasil cloning. Salah satu yang paling terkenal hasil dari teknik cloning adalah lahirnya domba Dolly pada tahun 1997. Cara cloningnya adalah sebagai berikut. Pertama, dari seekor domba Pale Dorset diambil sel kelenjar mamae. Kedua, dari seekor domba Black Face diambil sel telur atau ovum. Kemudian dihilangkan inti selnya dan terbentuk ovum tanpa nukleus. Ketiga, menyatukan sel kelenjar mamae ke dalam ovum tanpa nukleus dengan bantuan sejuta listrik yang mengakibatkan terbukanya membran sel telur, sehingga keduanya bisa melakukan fusi dan diperoleh sebuah ovum yang berisi inti sel somatik. Ovum yang berisi sel somatik melakukan proses pembelahan, kemudian berkembang menjadi embrio dalam tabung embrio. Keempat, kultur embrio kemudian diimplantasikan ke dalam rahim domba Blackface. Kemudian, domba Blackface tersebut hamil dan kurang lebih 150 hari lahirlah anaknya yang memiliki sifat yang sangat mirip dengan domba Pale Dorset dan diberi nama domba Dolly. Peristiwa cloning domba Dolly melalui metode transfer inti sel secara lengkap dapat dilihat pada skema berikut.